satu, misalnya dua pasti keberatan lah. Kenapa tidak menunggu keputusan sidang bantahan kita dulu gitu? Ya mungkin saya nggak tahu lah di dalamnya udah seperti apa gitu. Bulldosernya sudah mempersiapkan untuk menghancurkan rumah-rumah yang sudah dikosongkan. Jadi menurut saya ya percuma kita ngelawan juga dengan kondisi amunisi dia, personilnya udah lebih komplit gitu. Saya mohon Bapak AHY tolong Presiden Jokowi, semua para pejabat, tolong kami Pak, tolong kami orang miskin, Pak. Rakyat orang menengah ke bawah. Tolong kami Pak, terima kasih. Konflik panjang perebutan lahan antara warga kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan pihak penggugat yang telah bergulir sejak beberapa bulan lalu kini telah memasuki babak baru. Pasalnya, pada tanggal 4 Juli 2024 kemarin telah digelar eksekusi rumah. Walaupun hingga sampai saat ini belum ada keputusan sidang yang sah atas tanah sengketa tersebut. Sontak saja, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang langsung melakukan eksekusi disambut dengan tegang oleh pihak warga. Alhasil, keributan pun tak mampu dihindarkan, karena bagaimanapun mereka masih bersikeras memiliki sertifikat tanah yang asli. Apalagi bagi para warga, mereka telah menempati tanah tersebut selama puluhan tahun, sebelum tiba-tiba muncul sosok penggugat yang mengaku sebagai pemilik asli dari tanah itu. Lantas, seperti apa penjelasan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penghalangan warga atas putusan eksekusi tersebut? Serta, seperti apakah pula jalannya proses eksekusi lahan itu? Teman-teman media, saran di pengadilan. Kita nggak bisa lihat hasil putusan eksekusi gitu. Udah namanya salah, objeknya salah, apa yang mau dieksekusi? Gitu. Tidak sesuai dengan objek. Tidak sesuai dengan objek. Tidak sesuai dengan objek yang sertifikat belum pernah dibatalkan. Kenapa sudah mau dieksekusi? Harusnya BPN harus dijadikan pihak gitu loh. Ini tidak pernah dibatalkan sertifikat mau dieksekusi. Pak Yusril itu harusnya punya hati Pak. Punya hati Pak Yusril. Untuk teman-teman media, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ilegal melakukan eksekusi. Ya, sertifikat belum pernah dibatalkan. Kami kami keberatan. Ini udah ya, stop ya. Ini udah hukum yang jalan. Bukan sampean yang dibayar masih Adam, perampok itu perampok. Sampean kalau maknya diginiin bagaimana? Kalau maknya di posisi saya bagaimana? Kalau keluarga Anda di posisi saya ini ibarat kendaraan, saya beli kendaraan ada BPKB-nya, ada STNK. Saya udah punya SIM. Anda mau apa? Kalau Anda dibayar sama perampok ya? Enak saja. Nggak lama akan Tuhan menghukum dia. Tanda tangan yang mana Pak? BPN. BPN. Yang mana nih? Iya, yang surat ini. Yang ini. Tuh, di belakang Kok nomor ini nih? Ya, bahwa eksekusi ini dasarnya dari putusan perkara tahun 93 yang berakhir di PK tahun 2022. Karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan merintahkan untuk laksanakan eksekusi. Masalah keterangan selanjutnya silakan berurusan dengan
Humas Pengadilan Jakarta Selatan. Saya diperintah Ketua Pengadilan untuk melaksanakan hari ini. Lebih kurang 20. Ya. Sudah dipersiapkan oleh pemohon di Ciputat. Ya, pemohon sudah menyiapkan untuk tempat penampungan sementara. Proses eksekusi yang terjadi pun berjalan cukup panas. Para warga yang dipaksa untuk angkat kaki dari tempat tinggalnya pun tak kuasa membendung air mata. Bagaimana tidak, bagi sebagian warga, tanah itu telah mereka sebut rumah selama hampir 50 tahun lamanya. Namun apa daya, menghadapi kekuatan besar yang dikerahkan pihak penggugat secara masif, mereka pun seolah tak berdaya. Dengan waktu seadanya, para warga pun mengemas satu persatu harta benda mereka dan pergi meninggalkan rumah. Dan seperti inilah luapan kesedihan salah satu warga yang begitu kecewa dengan penegakan keadilan atas sengketa tanah. Peninggalan orang tua kami, istilahnya warisan yang udah saya tempatin kurang lebih usia saya aja sekarang udah mau masukin kepala 5. Orang tua saya meninggal di saat umur 80 tahun. Dan sekarang kita harus pergi dari tanah kelahiran kita sendiri padahal kita punya sertifikat yang sah. Dan baru 2 hari yang lalu kita ke BPN dan BPN menyatakan kalau surat kita tidak dalam bermasalah, tidak dalam sengketa. Semua aman dan keputusan pengadilan pun kita seharusnya tanggal 9, bukan keputusan belum ketuk palu tapi tanggal 4 sekarang sudah eksekusi. Itu yang menjadi kayaknya di Indonesia ini nggak ada keadilan buat orang menengah ke bawah tuh nggak ada, seakan-akan hukum tuh nggak berlaku. Saya warga Indonesia yang taat bayar pajak tapi kayak gini. Sertifikat kami sah, kami digusur secara paksa. Dan rencana katanya rumah-rumah kami langsung diratakan. Belum ada. Nggak ada penggantian sama sekali. Dulu ada mereka menjanjikan uang kerohiman 2 juta, tapi waktu itu saya nggak mau karena di daerah Jakarta Selatan itu jauh banget dari kata-kata normal. Saya minta waktu itu di harga NJOP aja udah alhamdulillah, ya kan. Tapi mereka menolak. Mereka tetap dengan kekeh harga 2 juta per meter. Saya 2 eman, tanah saya kan 260 meter, peninggalan orang tua saya. Kalau dia bilang rugi 2 eman. Kesel karena kayaknya hukum tuh nggak dianggap sama sekali. Saya bolak-balik ke pengadilan, ikutin pengadilan yang memang hari ini misal kemarin saya masih hadir kesimpulan, tapi nggak ada itu terbukti yang namanya pengadilan itu. Kalau kata saya nggak buat orang orang ke bawah itu nggak dianggap sama sekali. Saya sih minta tolong buat anaknya Bapak SBY yang Bapak AHY, tolong kami warga yang tidak punya, kami menempati tanah warisan orang tua kami dan kami punya sertifikat yang sah di BPN dan BPN pun belum yang namanya dicabut. Belum masih disahkan surat kami belum belum dibatalkan. Saya mohon Bapak AHY tolong Presiden Jokowi, semua para pejabat, tolong kami Pak, tolong kami orang miskin, Pak. Rakyat orang menengah ke bawah. Tolong kami Pak, terima kasih.
Namun, yang kini menjadi sorotan adalah keterlibatan pelawak Ade Jigo dalam kisruh eksekusi tersebut. Bukan tanpa sebab, salah satu dari belasan rumah yang kini rata dengan tanah itu merupakan milik Ade Jigo atas hak waris dari orang tuanya. Alhasil, sang pelawak pun ikut bersitegang dengan aparat berwajib, di mana dirinya terus meminta agar pihak berwajib mau duduk bersama dan berdiskusi secara tenang sebelum menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Akan tetapi, layaknya puluhan warga yang lain, Ade Jigo pun terpaksa gigit jari dan dengan berat hati menyaksikan rumah waris peninggalan keluarganya digilas habis dengan alat berat. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat peraturan, Ade Jigo kini menggantungkan harapannya kepada perjuangan sidang yang masih ia tempuh bersama puluhan warga lainnya. Kalau dia udah masuk sini, masuk wilayah kita. Ini bukan hanya, ini lagi live, TikTok. Tidak bisa. Kami keberatan. Ini Masih izin, ada gugatan Bapak bantahan. TNI, Bapak Polri, Ibu Polwan, Bapak Satpol PP cuma menjalankan tugas, betul nggak Bu? Betul. Bahkan saya sudah mendapatkan mandat dari Bapak Mandat. Buka apa? Datang dari MA. Hasil PK-nya Pak. Dapat oleh kami Saud Maruf. Saya tahu. Pak izin, tiga pilar TNI, Polri, Satpol PP semuanya lepas Pak, semuanya tugas. Ya saya paham Pak, tapi Bapak belum tahu perkara sebenarnya Pak. Pak izin. Anda siapa? Saya ahli waris. Ada Jigo. Mana bukti ahli waris? KTP ahli waris. Nah, turun. Pak, ini Sudah aja. Kita duduk bareng dulu Pak. Kita duduk bareng mediasi. Kalau sudah ada mediasi kita tunjukkan mana surat yang asli. Pak, kita bisa laporkan kalau memang surat pihak lawan palsu Pak. Pak, tutup. Ya. Justru kita di sini teman-teman warga semua. Komunikasi sudah cukup. Tolong ya, jangan tempat jalan saya. Tolong jangan jalan barangnya juga. Saya cuma minta waktu sedikit. Kita duduk bareng. Duduk aja, duduk bareng. Duduk bareng. Ayo kita duduk bareng. Tolong dibuka. Kita duduk bareng. Tetap ada di sini. Saya paham, abang kan menjalankan tugas. Justru jangan sampai kita nggak adu domba sama pihak mereka. Akhirnya kita kayak tadi, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak jadinya? Abang berdasarkan perintah. Saya juga menjaga amanah. Saya ahli waris di sini. Posisi abang sebagai ahli waris nanti akan ngerasain. Saya ingat, saya berjanji. Abang yang ada di sini. Tidak ada hubungan masalah surat menyurat pimpinan tanah. Tapi izin, perintah Bapak, Pak Suyudi yang Wakapolda waktu itu, ingin 3 pilar itu tahu, Satpol PP, TNI, dan polisi. Jadi kita ingin minta waktu menunjukkan surat aja dulu. Kalau kami hanya pengamanan aja Bang, terlaksana bagaimanapun kami hanya ngikut aja. Barang itu belakang rumah saya tuh, yang masih ada mobil itu kan workshop orang tua saya. Iya, yang ada mobil. Ya, itu workshop. Dan kita coba untuk bertahan tadi, tapi ternyata kalah juga karena memang mereka sudah punya persiapan personil yang sangat luar biasa ya, banyak banget. Sah di BPN pun semua ada. Dan kita tidak hanya surat, tapi kita rajin bayar pajak tiap tahun. Semua udah berlangsung cukup lama, dari tahun 76 kita udah mulai bayar pajak. Dua pasti keberatan lah. Kenapa tidak menunggu keputusan sidang bantahan kita dulu gitu? Ya mungkin saya nggak tahu lah di dalamnya udah seperti apa gitu. Informasinya dia cuma menjalankan tugas, namun kan minimal kita diinformasikan bahasanya musyawarah dulu lah baik-baik gitu. Tidak langsung eksekusi, begini kan kagetnya kemana-mana gitu. Buldozernya sudah mempersiapkan untuk menghancurkan rumah-rumah yang sudah dikosongkan. Jadi menurut saya ya percuma kita ngelawan juga dengan kondisi amunisi dia, personilnya udah lebih komplit gitu. Setelah ini baru kita akan musyawarah lagi dengan warga dan kuasa hukum kita. Saya pribadi tidak minta ganti rugi, tapi lebih meminta hak kami. Ya ini tetap bertahan di sini. Masih berkaitan dengan polemik mafia tanah, belum lama ini selebritis ternama Nirina Zubir juga tengah mengalami hal yang kurang lebih serupa. Seperti diketahui, keluarga Nirina memang tengah berupaya untuk mendapatkan hak mereka sebagai ahli waris.
atas tanah mendiang sang ibunda yang digelapkan sang mantan ART. Usai menjalani perjuangan yang cukup panjang, Nirina pun berhasil memperoleh haknya. Namun, polemik panas itu nampak jauh dari kata usai. Bagaimana tidak, hingga sampai saat ini, Nirina masih harus meladeni laporan balik yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum mantan ART-nya itu. Lantas, berdasarkan fakta-fakta pengadilan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2024 kemarin, benarkah pihak Nirina Zubir akan menyeret para oknum notaris yang terlibat dalam modus operandi mafia tanah? Memang langkah selanjutnya memang dari keluarga pasti akan melaporkan para oknum notaris yang sudah bebas, dan dari hakim udah ada sedikit petunjuk bahwa mereka harus segera dilaporkan karena terkait dengan kasus yang terjadi di penggelapan tanah dari keluarga Nirina ini. Dan juga akhirnya tadi juga sempat dijelaskan oleh para hakim bahwa terkait masih ada tunggakan dari Riri Kasmita terhadap beberapa bank. Karena saat ditanya, apakah sudah dibayar cicilannya kepada bank? Tidak bisa dijawab, saudara-saudara. Ya, kalau memang mereka bisa membayar, kan mesti dari awal mereka udah bisa menjelaskan bahwa ini tadi AEO. Jadi memang sangat bahagia dengan sikap para hakim bahwa memang setidaknya masih ada satu sidang lagi sebelum kesimpulan, tapi ini sudah mengarah kepada bahwa memang hukum memang harus ditegakkan. Memang dalam memberantas mafia itu bukan hanya 1-2 orang yang harus ditangkap, tapi memang udah segerombolan inilah. Karena memang mereka modus operandinya seperti itu, dan tadi terlihat memang hakim sampai akhirnya menanya, ya ini mana nih bukti bayaran yang uang terkait utang yang mereka cicil dan gadekan tanah keluarganya Nirina. Ya akhirnya bisa terbuktikan mereka tidak bisa bawa bukti pembayarannya, sama sekali tidak ada. Ya kalau memang ada, mesti dari beberapa bulan lalu sudah dibawa di cicilan pinjaman itu. Dalam kasus ini di perkara 106, kenapa kita ajukan gugatan, itu kewenangan yang sudah menjadi ranah pengadilan dikup oleh BPN, dibatalkan secara sepihak. Harusnya pembatalan itu diuji terlebih dahulu di pengadilan. Itulah yang menjadi substansi dari perseteruan hukum administrasi, kenapa kita ajukan gugatan sengketa tata usaha negara atas pembatalan sertifikat milik klien kami, yaitu penggugat 1 Riri Kasmita dan suaminya penggugat 2 Edrianto. Demikian. Sebelum ada perkara ini, sertifikat itu nggak ada masalah. Sah-sah saja, absah secara hukum. Ketika dilakukan pengecekan oleh pihak bank dan oleh pihak PPAT pun itu tidak ada masalah. Semuanya clear and clean sertifikat tersebut. Artinya telah terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan sertifikat ini dialihkan menjadi hak tanggungan kepada pihak perseroan terbatas atau badan hukum pihak bank. Itu yang menjadi poinnya. Ya namanya juga coba-coba, ya nggak apa-apa, silakan salahkan siapapun silakan, tapi memang akhirnya kita bicara di sini kan ada hukum. Di Indonesia itu ada hukum, mereka boleh beropini apapun itu alasannya, dan ya kebetulan memang semua perjalanannya seperti ini. Nggak mungkin kami tiba-tiba bisa minta BPN untuk balikin, gimana, kan semua ada proses. Yang membuat mereka panik, yang membuat sampai hari ini tidak tenang adalah karena masih ada tunggakan di bank-bank itu tadi.
Jadi mereka akan fight segimana mungkin juga untuk, ya istilahnya kan pengadilan udah mengembalikan semua ini, BPN sudah mengembalikan ke keluarga. Toh, jadi sekarang urusannya bank tidak lagi dengan pemilik tanah, tapi orang yang meminjam, karena sudah terbukti semua kan. Jadi ya bisa dibilang sekarang ya kita doain aja lah, mudah-mudahan mereka ketemu celahnya caranya untuk mengembalikan duitnya dengan cara yang baik lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.